Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini video pertama saya. Sebelumnya channel saya emailnya rusak, passwordnya lupa. Jadi terpaksa bikin baru. Ya teman-teman, ini sedikit mengabarkan kepada teman-teman tentang proses perpindahan ke Tokyo. Bila teman-teman di sini ada yang udah lulus terus mau minat pindah ke Tokyo, misalnya punya anak misalnya umur 3 tahun 4 tahun mau sekolah TK di Sri Tokyo, silahkan bisa hubungi saya, bisa lewat komen, bisa lewat inbox saya. Perkenalkan dulu, nama saya Darmawan dari EPA 5 ya. Di Tokyo udah 2 tahunan, 2018 sampai hari ini 2021, ya sekitar 2 tahun lebih lah dikit. Ini yang saya mau sampaikan tentang perpindahan ke Tokyo, yaitu bagi yang dari luar Tokyo. Yang pertama ini, yang satu, bagi yang luar Tokyo pindah ke Tokyo itu khusus sebenarnya bagi yang udah lulus saja. Kalau yang belum lulus ya belum bisa lah ya. Nah, sebaiknya bagaimana? Yang pertama yaitu ganti KTP, ganti visa. Sekarang teman-teman banyak yang masih visa EPA. Saran saya yang untuk Kaigo, ya ganti Kaigo visa. Ganti Kaigo visa ini bagaimana? Persyaratannya gimana? Sama aja dengan kita ganti KTP baru. Kita siapkan misalnya KTP lama, 1 KTP lama, 2 paspor, terus 3 itu lembar aplikasi. Itu mintanya di imigrasi. Bilang aja ke bagian informasi, bilang bahwa mau apli Kaigo visa gitu aja. Terus ada ya syarat-syaratnya, mungkin surat keterangan kerja, terus apa lagi ya, surat keterangan kerja, terus pajak, SPT, surat pendapatan tahunan. Apa ya namanya yang minta di Yakuso itu, apa namanya lupa saya, Zemesho apa siapa lah itu, minta itu dan lain-lainnya ya, surat apalah yang lainnya saya lupa sih. Pokoknya ketika aja di Google Kaigo visa Shinsei gitu aja, itu udah pasti keluar syarat-syaratnya nanti dan lain-lainnya, lupa saya. Nah, terus ketika teman-teman yang memang udah fix, udah mau daftar, udah dapat Kaigo visa, baru teman-teman nyari perusahaan yang mau dihubungi. Perusahaan yang kedua ini ya, nyari perusahaan yang mau dimasuki. Mau yang mana terserah, boleh ke perusahaan saya, boleh ke perusahaan yang lain, nggak harus ke perusahaan saya, nggak harus. Cari yang, kalau memang cari, karena perusahaan saya pun kuotanya juga terbatas gitu loh. Jadi apa ya, jadi kalau memang mau masuk saya, misalnya dibutuhkan 3 atau 4, ya cuma 3 atau 4 aja. Kalau misalnya ada 8 yang mau, ya kan repot juga gitu. Itu yang kedua, istilahnya nyari setelah KTP jadi. Yang kedua nyari perusahaan. Setelah perusahaannya dapat, misalnya mau masuk perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, itu terserah, harus digimete, terus dipastikan yang mana. Nah yang ketiga, untuk nyari apato. Ini saya sarankan ya, Tokyo itu perbedaannya adalah gaji. Jadi gaji di Tokyo dengan gaji di luar Tokyo itu beda banget. Misalnya di Osaka, Tokyo dengan Osaka itu beda banget. Gaji Tokyo, gaji Osaka perbedaannya jauh. Nah begitu juga apato, yajin lah ngomongnya, yajin lah ya. Yajinnya itu beda banget. Yajinnya itu kalau di Osaka dulu saya bisa apato itu 4 sampai 5 mang udah dapat. Tapi kalau di Tokyo nggak bisa untuk keluarga. Kalau di Tokyo itu harus di Meguro ya, Meguro Minato itu mahal banget, bisa 8, 9, 10 gitu. Tergantung untung-untungan juga sih. Kalau di Meguro paling umum 10, 11 itu memang agak mahal, itu ya Tokyo. Tapi kalau memang teman-teman mau agak pinggiran tapi agak jauh dari street, ya murah, ada yang 6, ada yang 7, ada banyak. Nah ini
istilahnya masalah gaji juga begitu ya, gaji sama bonus itu beda banget. Tokyo sama yang luar Tokyo itu beda banget. Jadi sebenarnya yang jadi masalah itu jangan sampai membandingkan gaji Osaka dengan Apato di Tokyo. Misalnya gaji di Osaka Tidorinya 21, harga Apatonya 10. Wah, itu yang bikin shock. Itu yang perlu diperhatikan itu gitu. Banyak yang seperti itu. Tidorinya cuma 21, terus dia bayangin Apato di Tokyo pakai gajinya di Osaka. Itu yang nggak nyambung, nggak masuk di akal. Saya dulu juga begitu soalnya. Saya dulu nggak ada yang mentorin, nggak ada yang dampingin, aduh ribet banget. Nah itu. Oh iya, kalau untuk yang ketiga ini yang masuk street, untuk yang anak-anak, yang teman-teman yang anaknya masih TK misalnya 4 tahun mau sekolah di street, itu kuotanya terbatas, setiap tahun hanya 12. Jadi nggak bisa langsung masuk gitu, sebisanya masuk keluar masuk nggak bisa, itu hanya 12. Kalau memang nggak bisa masuk ya nggak terpaksa nunggu, misalnya nunggu tahun depannya lagi. Anak saya juga begitu, ini tahun ini mau daftar tapi cuma masih kekecilan, tahun depannya lagi ya antrian juga karena kuotanya cuma 12 kalau untuk TK. Kalau SD yang kedua, yang pertama anak pertamanya udah SD udah kelas 2, tapi cuma kalau SD lebih banyak nih. SD itu kayaknya 18 ya kalau nggak salah, lupa saya. Itu lebih banyak dan siswanya itu lebih sedikit gitu loh. Kenapa lebih sedikit? Karena memang rata-rata di sini pada TK itu banyak banget yang antri gitu. Itu yang harus dipahami. Kalau memang mau masuk ya 3 bulan 4 bulan ya bulan Juli. Kalau misalnya bulan Juli ya bulan Maret, bulan April itu sudah harus telepon ke Tokyo, bisa nggak masuk bulan Juli gitu, seperti itu. Itu jauh-jauh hari 3 bulan 6 bulan juga nggak apa-apa gitu. Itu yang umum seperti itu. Nah, kalau sudah fix mau ke Tokyo, ini yang keempat, kalau sudah fix mau ke Tokyo itu harus apa? Sebenarnya harus ada pendampingan. Nyari Apato itu ada tekniknya sendiri, nggak bisa nyari Apato seperti cara lama itu nggak bisa. Nyari Apato itu harus apa? Harus pakai aplikasi, terus kakunin, terus apa? Kalau perusahaan saya itu tidak menyediakan Hosonin. Kalau masuk perusahaan saya nggak menyediakan Hosonin, jadi terpaksa mau nggak mau harus pakai Hoso Kaisa. Saya pakai Hoso Kaisa, itu bayarnya umumnya itu sekitar berapa ya? Itu umumnya berapa ya? 50% dari harga yajin. Yajinnya misalnya 10 mang, jadi saya harus bayar Hoso Kaisa itu 5 mang. Nah itu termasuk di uang awal. Uang awalnya kalau di Tokyo wis mending siapin 40 sampai 50 mang. Itu sudah umum lah. Nah, kalau memang misalnya Kalau memang misalnya lebih dari itu juga nggak apa-apa, tapi minimal 40 sampai 50. Kemarin ada senior kita juga EVA 1 juga masuk ke sini. Saya bimbing dari awal, cara nyari apa tuh begini, cara itu begini, semuanya saya follow up itu. Akhirnya dia masuk, udah itu kerja di situ, dekat situ, dari perusahaan saya tapi dekat situ. Nah kebetulan teman-teman kalau memang mau masuk perusahaan saya nggak apa-apa, seperti saya ini masuk perusahaan saya tapi saya yang jauh dari Meguro, justru jauh dari street gitu. Karena memang tempatnya terbatas ya. Kenapa seperti itu? Karena yang penting bagi saya anak saya sekolah di sini, dia bisa pulang pergi sendiri. Kalau sekolah berangkat sendiri, pulang sendiri, dia udah bisa lah. Nah, makanya saya lepas gitu. Saya ngalah ke tempat yang jauh kerjanya. Tapi di tempat yang jauh itu kerjanya enak banget, nyaman banget. Saya di situ, saya nggak mau pindah. Kemarin sempat disuruh pindah, tapi cuma saya nggak mau gitu. Karena memang udah nyaman banget. Oh iya, untuk yang Kanggosi yang kelima ini, untuk yang Kanggosi saya bawa sebentar ya. Untuk yang Kanggosi itu terbatas. Jun Kanggosi atau Sekang itu terbatas. Karena memang di perusahaan saya di pantinya itu ada yang memang butuh Kanggosi, di sini butuh. Misalnya ada 12 tempat gitu ya. Mungkin yang butuh hanya 2 atau 3 aja. Ini butuh Kanggosi. Kalau mau di sini, kalau mau di situ. Kalau nggak mau ya nggak bisa gitu. Itu Kanggosi. Ada 2 teman saya Jun Kanggosi, ada 2 di perusahaan saya, ada 2 di dekat Meguro sini ada 2. 2 orang Kanggosi. Jadi seperti itu ya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan atau
apa gitu, silakan komen, info, silakan. Mungkin saya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.